Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Raktaviono dari Darussalam Hospital, Universitas Erlangga, Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapatkan tugas dari Scientific Committee untuk menyampaikan suatu topik yang berjudul Optimal Dual Antiplatelet for Asian Patient, Measuring Bleeding versus Thrombosis Risk. Sebagai pendahuluan, ini adalah timeline daripada coronary intervention. Kita lihat di sini sejarah daripada coronary intervention dimulai adanya first coronary angiography tahun 1960. Kemudian pertama kali dikenalkan POBA tahun 75, kemudian dilakukan stent, ditemukannya IRUS, ditemukannya FR, kemudian ditemukannya DES, drug eluting stent, sampai akhirnya ditemukan bioabsorbable scaffold stent. Kalau kita lihat ya, perkembangan intervensi ini diikuti oleh perkembangan dari penggunaan obat antiplatelet, yaitu ditemukannya clopidogrel, kemudian ada Prasugrel, Ticagrelor. Jadi artinya apa? Antitromboidik dalam ini adalah P2Y12 itu berkembang seiring dengan perkembangan daripada coronary intervention. Dan ini adalah histori dari penggunaan dual antiplatelet terapi pada berita dan coronary artery disease. Dimulai pertama kali menggunakan aspirin. Kemudian ada diclofenac, ada clopidogrel, ada Prasugrel, dan Ticagrelor. Yang menarik di sini, aspirin tidak tergoyahkan sama sekali. Sejak pertama kali ditemukan sampai saat ini aspirin tetap dipakai sebagai antiplatelet utama dan didampingi oleh P2Y12 yang lain, antiplatelet yang lain. Pernah dicoba pertama kali menggunakan diclofenac, tapi ini tidak berlangsung lama karena ada clinical trial yang lebih baik yang membuktikan bahwa clopidogrel lebih baik dibandingkan diclofenac. Nah, kalau kita lihat di sini adalah yang bulat-bulat ini adalah clinical trial dengan macam namanya. Yang kenapa bulatannya ada yang kecil atau yang besar? Yang besar itu menunjukkan adalah populasi daripada clinical trial. Jadi semakin besar bulatannya, semakin besar populasi yang dimasukkan dalam clinical trial. Kemudian ada warna hijau, pink, dan hijau dan biru. Itu menunjukkan obat apa yang dipakai di sana. Misalnya clopidogrel menggunakan warna pink. Kemudian bulatan ini ada warna putih. Artinya pada commit study ini ingin membandingkan clopidogrel dengan placebo. Ya. Nah, di sini misalnya Triton trial ingin membuktikan antara clopidogrel dan Prasugrel. Dan Plato di sini ingin membuktikan apakah clopidogrel dan Ticagrelor itu sama baiknya. Gitu, ya. Kalau kita lihat sekilas, warna apa yang paling dominan? Yaitu adalah warna yang pink. Artinya apa? Sejak awal ditemukan clopidogrel sampai saat ini, clopidogrel itu secara konsisten membuat suatu clinical trial dengan populasi yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda. Jadi tambah di sini menggunakan clopidogrel itu didasari oleh suatu clinical trial yang sangat banyak dan konsisten sejak pertama kali sampai sekarang. Melakukan suatu clinical trial. Seperti saya sampaikan tadi bahwa Plato tadi ingin mengetahui apakah Ticagrelor itu lebih baik dibandingkan clopidogrel jika dibandingkan pada penderita dengan acute coronary syndrome. Ini adalah suatu randomized control trial melibatkan hampir 18.000 lebih populasi, kemudian dibagi dua. Satu arm menggunakan clopidogrel, arm berikutnya menggunakan Ticagrelor. Kemudian dievaluasi selama 12 bulan, kemudian dilihat primary endpoint-nya. Dalam hal ini adalah CV death, MI stroke, dan safety-nya dalam hal ini adalah total major bleeding. Yang tidak terlibat dalam penelitian ini hanyalah penderita STEMI yang tidak dilakukan reperfusi dan tidak dilakukan fibrinolytic terapi. Ya, hanya penderita STEMI yang dilakukan primary PCI yang masuk dalam kelompok ini. Artinya apa? Apapun hasil daripada penelitian ini itu hanya berlaku pada kelompok STEMI yang dilakukan primary PCI dan kelompok yang unstable angina dan non-STEMI, baik dilakukan intervensi maupun secara konservatif. Hasilnya apa? Hasilnya sangat jelas sekali bahwa dalam Plato study ini menunjukkan bahwa
ticagrelor itu superior dibandingkan dengan clopidogrel dalam hal menurunkan kejadian primary endpoint dalam hal ini ya, kejadian death, MI, dan reinfection. Lalu sayangnya manfaat atau keuntungan dalam hal mencegah primary endpoint di sini harus dibayar dengan kejadian perdarahan yang lebih banyak. Tampak di sini kita lihat ini yang mempunyai p-value 0,03 yaitu non-intracranial fatal bleeding. Jadi artinya apa? Pemberian ticagrelor itu ternyata memberikan kejadian bleeding lebih tinggi daripada clopidogrel, dalam hal ini adalah non-intracranial fatal bleeding. Tampak di sini juga yang 0,2 adalah fatal intracranial bleeding, ternyata lebih tinggi pada kelompok yang menggunakan ticagrelor. Demikian juga non-cabbage related major bleeding. Kita lihat angkanya 0,03. Dan sayangnya juga pada Platus study ini menunjukkan bahwa penderita pada kelompok yang menggunakan ticagrelor itu banyak yang berhenti, artinya tidak meneruskan penelitian akibat adverse event. Ya, salah satunya adalah sesak. Ya, jadi pada kelompok yang menggunakan ticagrelor ternyata pada penderita banyak yang mengeluhkan sesak dibandingkan yang mendapatkan clopidogrel. Hasil daripada Platus tadi itu ternyata juga disupport oleh suatu registry yang namanya adalah Sweden Heart Registry. Dari registry ini menyimpulkan bahwa pemberian ticagrelor memang lebih baik dibandingkan clopidogrel dalam hal menurunkan kejadian death, MI, dan stroke, tapi kejadian bleedingnya lebih tinggi pada kelompok yang menggunakan ticagrelor. Demikian juga pada registry, GRIP registry, ya, mempunyai kesimpulan sama. Jadi pada kelompok yang menggunakan ticagrelor dan prasugrel mempunyai anti-ischemic protection yang lebih baik dibandingkan clopidogrel, tetapi mempunyai bleeding event yang lebih tinggi dibandingkan clopidogrel. Apa itu change dual antiplatelet study? Jadi ini adalah suatu studi yang sangat berpengaruh sekali karena hasil studi ini mempengaruhi praktis klinis penggunaan antiplatelet pada penderita dengan coronary artery disease. Apa itu change dual antiplatelet study? Jadi change CAPT study ingin melihat secara head to head sebenarnya mana yang lebih baik antara clopidogrel dan ticagrelor pada kelompok penderita yang dilakukan PCI dan menggunakan GES generasi yang terakhir. Jadi pada kelompok ini dipisahkan dua arm, kelompok yang hanya menggunakan clopidogrel saja dan kelompok yang menggunakan ticagrelor saja. Dan semua kelompok ini menggunakan DS pada saat dilakukan PCI. Kenapa itu bisa berbeda? Karena memang berbeda waktunya. Kita lihat di sini kelompok yang menggunakan clopidogrel adalah pada kelompok penderita yang dilakukan sebelum era daripada Platus tadi. Jadi karena waktu itu belum ada Platus tadi, mesti penderita dilakukan PCI menggunakan clopidogrel. Tapi setelah era Platus tadi, banyak yang menggunakan dengan ticagrelor. Nah, ini yang dipisahkan. Periode menggunakan clopidogrel, periode menggunakan ticagrelor, tapi sama-sama dilakukan PCI dan menggunakan DES. Primary endpoint-nya adalah Net Score Clinical and Cerebral Event NICE, dan secondary-nya tentunya adalah any revascularization, stent thrombosis, and composite cardiac death, MI, dan stroke. Kemudian kita lebih detail lagi, berapa kelompok yang menggunakan clopidogrel, yaitu sekitar 1.000 lebih, di sini juga 1.000 lebih, kemudian di-adjust secara statistik dengan menggunakan propensity score adjustment, akhirnya terkumpul hanya 877 pada kelompok clopidogrel, 894 pada kelompok ticagrelor. Kemudian ini sudah dianggap bisa dibandingkan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya menurut saya surprise sekali, ternyata kejadian NICE pada 1 tahun follow up, ternyata kejadian all cause death, NEMA, stroke, dan major bleeding sebagai primary endpoint itu lebih rendah pada kelompok yang menggunakan clopidogrel dibandingkan ticagrelor. Dan itu bermakna secara statistik dengan p-value yang signifikan. Jadi sekali lagi, pada dual antiplatelet ini membuktikan bahwa kelompok penderita yang SCS dilakukan PCM menggunakan DS, kelompok yang menggunakan clopidogrel, kejadian NICE-nya itu lebih rendah dibandingkan kelompok yang menggunakan ticagrelor.
Dan kalau kita lihat per komponen ternyata ada kecenderungan yang menggunakan clopidogrel memang lebih rendah. Tapi sayangnya tidak bermakna secara statistik dalam hal all-cause death dan any myocardial infarction. Lalu bagaimana stroke? Ya, kita lihat di sini ada kecenderungan yang menggunakan clopidogrel, kejadian stroke-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan 3. Dan yang mencolok di sini adalah kejadian major bleeding. Dan kita lihat di sini adalah p-value-nya sangat bermakna, lebih kurang dari 0,1, di mana penderita atau kelompok yang menggunakan clopidogrel ternyata kejadian major bleeding itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok 3 kelor. Dan kalau kita lihat kurvanya itu terpisah sejak awal dan semakin lama diikuti terpisahnya semakin lebar. Bisa mungkin setelah 360 hari follow up itu manfaatnya akan lebih baik dan kita melakukan clopidogrel dalam hal ini. Ini merubah betul suatu praktek klinis setelah era di JINX2APT study ini. Sehingga orang mulai ragu-ragu mana yang lebih baik sebenarnya menggunakan 3 atau menggunakan clopidogrel. Ada suatu pemikiran kenapa tidak di switch saja. Pertama menggunakan 3 kelor, kemudian menggunakan clopidogrel. Kita tahu bahwa pada bulan pertama risiko untuk trombosis itu lebih tinggi. Tapi setelah bulan berikutnya, risiko bleeding lebih tinggi. Sehingga ada pemikiran pada saat bulan pertama, kita tahu risiko trombosis lebih tinggi. Kenapa kita tidak memakai suatu antitrombotik yang mempunyai antisemik lebih kuat dalam enetika. Kemudian setelah itu menggunakan antiplatelet yang lebih rendah kemungkinan bleedingnya, yaitu clopidogrel. Nah, ini diteliti. Jadi di switch pertama menggunakan 3, kemudian di switch menjadi clopidogrel. Kemudian pada topik trial ini membandingkan dengan penelitian tidak di switch. Jadi menggunakan 3 semua atau menggunakan 3 kelor semua. Hasilnya bagaimana? Ini adalah protokol penelitiannya suatu randomized control trial, namanya topik trial. Ada 2 arm, satunya melakukan switch terapi dari 3 menjadi clopidogrel, satunya tidak di switch. Yang switch namanya adalah de-escalation dual antiplatelet therapy yang tidak dirubah ya dikatakan unchanged dual antiplatelet group. Kemudian diikuti dalam 1 tahun. Kita lihat hasilnya. Berarti dalam hal primary endpoint, dalam hal ini deaths, urgent revascularization, stroke, dan kejadian bleeding, tampak di sini kejadiannya lebih rendah pada kelompok yang dilakukan switch dibandingkan yang tidak diganti, tidak di switch. Jadi kita lihat p-value-nya kurang dari 0,01. Dengan kata lain apa? Kalau kita memberikan 3 kelor pada bulan pertama, kemudian kita ganti clopidogrel, dibandingkan tidak dirubah, ternyata dalam hal menurunkan primary endpoint yang dirubah itu lebih baik dibandingkan yang tidak dirubah. Lalu bagaimana kejadian bleeding-nya? Ternyata konsisten bahwa yang dirubah yaitu di switch dari 3 menjadi clopidogrel, kejadian bleeding-nya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan yang tidak dilakukan switch terapi. Nah, ini semua penelitian itu merubah pemikiran, merubah praktek klinis penggunaan clopidogrel dan 3 kelor. Tapi itu di luar. Lalu bagaimana kelompok Asia? Ya, kita kan orang Asia. Itu banyak penelitian adalah melibatkan kelompok Caucasian. Ada istilah East Asian Paradox. Ini sangat luar biasa sekali. Kita lihat bahwa orang Asia itu cenderung lebih mudah berdarah dibandingkan dengan Caucasian. Tetapi ada bukti bahwa orang East Asia platelet reactivity-nya itu tinggi, ya. Tapi yang aneh, ischemic event-nya itu rendah. Itu yang kita sebut dengan paradox East Asian paradox. Ya. Jadi kita beruntung sebagai orang Asia karena ischemic event-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok Asian. Tapi bleeding risk-nya lebih tinggi. Lalu buktinya apa? Ini adalah Philo study, ya. Ini adalah ingin membuktikan apakah 3 kelor itu lebih baik dibandingkan dengan clopidogrel. Tetapi pada kelompok populasi Asian, yaitu di sini melibatkan Japanese, Korean, dan Taiwanese. Dan protokolnya dibuat sedemikian rupa itu mirip dengan Plato study. Hasilnya apa? Ternyata sama. Jadi ternyata bahwa pemberian 3 kelor itu memberikan risk of bleeding lebih tinggi jika dibandingkan dengan
kelompok yang menggunakan clopidogrel. Tidak cukup itu, kemudian Philo study ini digabung dengan kelompok subpopulasi pelatu yang Asian people. Jadi populasi dengan Philo ditambah kelompok Asian yang ada pelatu tadi, kita tahu tadi kan protokolnya hampir sama, dikumpulkan, kita lihat hasilnya, ternyata konsisten. Ternyata risiko untuk terjadi bleeding itu lebih tinggi pada kelompok yang dilakukan 3 kelor. Ya. Meskipun ada kecenderungan memberikan 3 kelor itu lebih baik daripada clopi dalam hal menjadi mengurangi kejadian ischemic event. Kemudian data itu ditunjang oleh adanya data registry yang dilakukan oleh Park dan kawan-kawan, ingin melihat mana yang lebih baik antara 3 dan clopidogrel dalam hal mencegah terjadinya ischemic event dan kejadian bleeding. Konklusinya adalah pada studi ini, pada resisi ini menunjukkan bahwa 3 kelor bahkan tidak menurunkan kejadian ischemic event, tetapi memberikan risiko bleeding itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan clopidogrel. Ini adalah suatu registry yang melibatkan penderita-penderita Asia, dalam ini diwakili oleh kelompok penduduk Korea. Sama yang dilakukan oleh Jun dan kawan-kawan, yaitu ingin melihat safety dan effectiveness daripada 3 dan clopidogrel melalui suatu cohort study. Kita lihat di sini hasilnya adalah dalam hal safety endpoint ternyata menggunakan clopidogrel itu kejadian bleeding itu lebih rendah dibandingkan dengan 3 kelor. Major bleeding juga demikian. Jadi konsisten dengan penelitian clinical trial daripada Philo, pelatu subpopulasi daripada Asia, kemudian desisi daripada Park, menunjukkan bahwa jika kita memberikan 3 kelor pada kelompok Asia, yaitu akan memberikan risiko bleeding lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan clopidogrel. Demikian juga, ini adalah suatu hasil daripada Jun et al. Kita lihat di sini kalau tadi lihat bleeding tendensinya, lalu bagaimana ischemic eventnya? Kita lihat ini garisnya mepet, ya, artinya pemberian 3 maupun clopidogrel jika diberikan pada kelompok penderita dengan ACS tidak memberikan manfaat terhadap pencegahan terjadi ischemic event, tapi sekali lagi memberikan risiko bleeding yang lebih tinggi pada kelompok yang diberikan 3 kelor. Dari semua itu akhirnya membuat suatu konsensus, ini adalah World Heart Federation Expert Consensus Statement, bagaimana memberikan dual antiplatelet pada kelompok dyslexia. Jadi dikatakan konsensusnya adalah memberikan clopidogrel in combination with aspirin is reasonable sebagai dual antiplatelet choice. Ya. Dan kita tahu bahwa pada pemberian P2Y12 inhibitor, bagaimanapun juga meningkatkan risiko bleeding jika diberikan pada kelompok East Asian population. Karena kita tahu kelompok East Asia lebih mudah terjadinya bleeding. Sebagai conclusion, Bapak Ibu sekalian, bahwa pemilihan antiplatelet harus berdasarkan review yang hati-hati dengan mempertimbangkan risiko terjadinya bleeding dan keuntungan klinis dalam hal mencegah terjadinya suatu ischemic event. Ya. Penggunaan P2Y12 inhibitor dalam ini 3 kelor Masuges menggantikan clopidogrel memang akan menurunkan ischemic risk, tapi memberikan risiko bleeding yang lebih tinggi. Pada kelompok Asia, East Asia, ada istilah East Asian Paradox. Kita tahu bahwa meskipun platelet reactivity-nya tinggi, ternyata ischemic event-nya adalah lebih rendah. Dan pada topik study, Jinx dual antiplatelet study, konsisten memberikan suatu bukti bahwa pemberian clopidogrel itu lebih aman dibandingkan clopidogrel dalam hal kejadian bleeding-nya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.